Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu surat yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaf'alun. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Dari ayat ini sedang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita agar tidak ada lagi nanti naik banding di akhirat menuju ke meja hijau untuk disidang. Karena Al-Quranul Karim tibyanu likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Bahkan yang paling penting masalah hidup kita di muka bumi ini sedang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik dia seorang laki-laki, au untha, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, selama amal soleh yang dilakukan berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh pasti kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Emang ada orang beramal soleh tidak mendapat kebaikan? Ada, sedang jamaah. Mereka-mereka yang banyak melakukan amalan-amalan sosial atas dasar kemanusiaan, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka lah orang-orang di luar Islam. Sebesar apapun sedekah infak yang mereka keluarkan, sebanyak apapun bantuan yang mereka lakukan atas dasar humanisme atau kemanusiaan, maka kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh Allah tidak akan terima darinya amal apapun, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Makalah sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, maka hendaknya motivasi dan momentum Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dan sebuah madrasah untuk membina hati kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan, dan bahkan hati kita sedang jamaah rahimakumullah. Hati kita yang terbesit untuk sebuah keburukan atau kebaikan, maka sungguh pasti Allah akan minta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan yang melakukan amalan soleh di atas dasar keimanan, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan di akhirat nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Sedang jamaah rahimakumullah, ternyata untuk menggapai kehidupan yang baik, apakah itu di dunia ini yang bersifat fana ataupun di akhirat nanti, di atas keimanan, maka ada 3 amalan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai doanya setiap kali selesai salat subuh, dan mungkin ini bisa kita amalkan melalui subuh besok sedang jamaah rahimakumullah, yaitu doa yang singkat yang mungkin semua kita sudah menghafalnya, yaitu doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i, kemudian disahihkan oleh
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sedang jamaah rahimakumullah, dari hadis ini ataupun doa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada kita, hendaknya kehidupan kita hanya berkutat pada 3 perkara. Kalau ada yang keempat maka itu sia-sia. Yang pertama adalah hidup kita seharusnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, untuk mengetahui mana yang jalan untuk menuju kebahagiaan dan mana jalan yang membawa kepada kebinasaan, harus kita ketahui. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang diperintahkan oleh Allah untuk dimintai tambah oleh Rasulullah kecuali ilmu. Maka Allah mengatakan dan memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakan wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka ilmu ini sedang jamaah rahimakumullah, jangankan manusia, hewan pun ketika dia melebihi pengetahuan dan kemampuannya dari yang lain, maka derajatnya terangkat. Dan bahkan ada hewan-hewan yang mungkin harganya lebih mahal daripada manusia itu sendiri. Seperti kita umpama katakan anjing pelacak, yang mungkin harganya ratusan juta dan bahkan miliaran, yang memiliki kemampuan untuk melacak barang-barang tertentu yang manusia susah untuk menemukannya. Demikian juga sedang jamaah rahimakumullah, anjing pemburu yang sudah dilatih untuk memburu, kemudian begitu kita lepaskan mengucapkan bismillah, maka hewan buruannya pun halal. Tapi kalau anjing di rumah kita, begitu bawa pulang kelinci atau kancil yang tidak pernah diajari untuk berburu, maka itu tidak halal buruannya. Apalagi kalau sudah dibawa ke rumah itu dalam keadaan mati. Maka ini sedang jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas yang lainnya. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, ilmu ini sangat penting. Dan yang kedua adalah warizqan thayyiban. Hendaknya hidup kita di dunia ini untuk mencari rezeki yang baik. Jangan menghalalkan segala cara sedang jamaah rahimakumullah, tapi marilah kita cari jalan-jalan yang halal. Dan bagaimana kita bisa menemukan ini? Maka kembali kepada yang pertama, harus berdasarkan ilmu. Kita mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Karena sedang jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan setiap suapan dan setiap tegukan air yang masuk ke tubuh kita. Ini kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya setiap manusia memperhatikan makanan yang dia makan atau minuman yang dia teguk. Sedang jamaah rahimakumullah, seorang laki-laki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutilu fis safar, yang melakukan perjalanan jauh, as'asa wa aghbara, yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, karena adalah min asari safar, dari perjalanan. Kemudian rafa'a yadaihi ila sama, dan dia mengangkat kedua tangannya menengadah ke langit. Fayaqula rabbi rabbi, dan dia berkata ya Allah ya Allah. Malbasuhul haram, mashrabuhul haram, wa mat'amul haram, wa guziya bil haram, wa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah, orang ini sudah melakukan perkara-perkara yang sebenarnya sebagai tanda-tanda doa diistijabahkan. Doa orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir, istijabah. Di antara ciri-ciri doa yang distajabahkan juga adalah memiliki kesehajaan, bersahaja, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kelemahan dan kita mengakui kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kita dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengangkat kedua tangan kita dan kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka gunakanlah nama-nama itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita minta rezeki kepada Allah, maka gunakanlah nama Allah Ar-Razzaq. Ketika kita ingin mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah nama Allah Ya Ghaffar Ighfirli.
Kalau kita ingin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan nama Allah, Ya Rahman Ya Rahim irhamni. Maka demikian seterusnya sidang jamaah rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban juga butuh ilmu yang bermanfaat, sehingga kita tahu mana rezeki-rezeki yang membawa keberkahan dan mana pula rezeki-rezeki yang tak sepantasnya untuk kita jangankan makan, cicipi pun jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu halalan thayyiba. Makan dan minumlah kalian dengan makanan dan minuman yang halal lagi baik. Kemudian yang terakhir sidang jamaah rahimakumullah, wa amalan mutaqabbala. Yang inilah yang kita harapkan dalam menghidupkan Ramadan, shoma Ramadan, wa qama layaliha, untuk berpuasa pada hari-hari Ramadan dan untuk qiyamul lail pada malam-malamnya. Agar apa? Agar semua amalan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk amalan yang diterima di sisi Allah adalah kembali kepada dua perkara di atas. Ilmu yang bermanfaat dan makanan-makanan yang halal lagi baik. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Segala atau seluruh tubuh, darah, daging yang tumbuh karena sesuatu yang haram, maka kata Rasulullah di akhirat nanti sungguh neraka lebih pantas untuk dia tempat kembalinya. Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimakumullah, motivasi Ramadan ini mari kita jadikan sebagai pembelajaran dan mengintrospeksi diri kita. Setengah perjalanan sudah kita lalui. Apakah setengah perjalanan akan kita lalui sama seperti setengah perjalanan sebelumnya? Atau ada peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan? Kenapa sidang jamaah? Bulan yang mulia, penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Allah tidak memberikan beban kepada kita di luar tanggung jawab kita, di luar kemampuan kita. Maksudnya ketika Ramadan memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa, Allah juga memberikan kemudahan dan kemampuan bagi kita untuk menjadikan Ramadan ini berkah dan mulia. Hanya saja kita mau atau tidak. Kemudian sidang jamaah, bukan hanya sekedar kemuliaan dan keberkahan Ramadan saja, tetapi ini juga kesempatan yang Allah berikan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser dan bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan penuh dengan ampunan, apakah kita isi dengan sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah atau hanya perkara sia-sia saja? Ini bukan hanya sekedar keberkahan dan kemuliaan Ramadan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melalui Ramadan yang begitu mulia, maka Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa, "Ragima anfun limri'in adrakahu Ramadan summartahala lam yukfar lahu." Celakalah seseorang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan Ramadan pun berlalu tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kata Rasulullah, amin. Sidang jamaah rahimakumullah, doa yang diucapkan oleh makhluk yang paling mulia di atas langit sana sebagai penghulu para malaikat berdoa kepada Allah diaminkan oleh sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini yang merupakan penghulu para nabi. Apakah kita tidak khawatir dengan diri kita? Maka oleh sebab itu manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita selama kita masih berada pada bulan Ramadan sehingga kita mudah untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.